Setelah meninggalkan kuil Athena, Ares, Dewa Perang, meninggalkan medan bintang bersama para tawanan. Setelah kembali ke kuil Dewa Perang, barulah para tahanan dibawa untuk disiksa. Tidak lama kemudian, kavaleri hitam yang dikirim oleh Dewa Perang Ares juga kembali ke kuil Dewa Perang. Mereka terlebih dahulu menyapa Dewa Perang Ares sebelum melaporkan panen di luar gua. Tuan God of War, saya mendapat panen besar kali ini. Athena, Dewi Kebijaksanaan, memasuki gua dengan rencana yang telah direncanakan sebelumnya. Tidak ada jejak yang tertinggal di luar gua. Ini tidak mungkin tanpa persiapan. Selain itu, saya telah mengatur agar orang-orang bercampur ke dalam bidang bintang Dewi Kebijaksanaan. Setelah melaporkan tindakannya, kavaleri hitam memandang Ares, Dewa Perang. Tuanku, apakah tidak ada lagi yang bisa kita lakukan sekarang selain menunggu? Dewi Kebijaksanaan memasuki God of War Starfield tanpa alasan, dan belum ada penjelasan. Tetapi setelah ditemukan, dia memberikan pernyataan yang tidak jelas. Tindakan seperti itu jelas membuat Ksatria Hitam itu sangat tidak puas. Mereka semua adalah salah satu dari 12 dewa utama Ares, Dewa Perang, dan Athena, Dewi Kebijaksanaan, memiliki identitas dan status yang sama. Tapi Athena ini terlalu sombong. Dia sama sekali tidak menempatkan kuil Dewa Perang di matanya. Ares, Dewa Perang, menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Tidak apa-apa, kita bersabar dulu agar kita bisa melawan ketika mereka tidak siap. Kamu tidak perlu merasa tidak puas. Ini hanya masalah waktu ketika kamu melakukan sesuatu dengan Athena. Menghibur Ksatria Hitam, Ares memikirkannya, dan kemudian memerintahkan. Kamu pergi ke kuil penguasa cahaya untukku dan kirimkan informasinya ke Yang Mulia Feng. Aku harus tinggal di kuil untuk mencegah Athena menjadi curiga. Mengatakan itu, Ares melihat ke arah Sel dan mencibir. Athena ini benar-benar mengira aku bodoh, dan orang yang mengirimnya sama sekali bukan penganut agama di dalam gua. Pada saat ini, Ares, Dewa Perang, sepenuhnya mengerti mengapa Qin Yichen ingin memasuki gua. Karena hanya dengan cara ini kita bisa mendapatkan informasi yang paling akurat. Informasi tangan pertama yang jelas dan akurat yang tidak perlu disaring oleh orang lain. Jika bukan karena pengajaran Qin Yichen tentang informasi di gua kepada Ares, Dewa Perang, dia tidak akan dapat mengidentifikasi keasliannya sejak awal. Karena Ares, Dewa Perang, tidak tahu lingkungan di dalam gua sekarang, setidaknya dia tahu intinya. Dibandingkan dengan Athena, Ares, Dewa Perang, jelas lebih percaya pada Qin Yichen. Tidak ada yang lain, Qin Yichen setidaknya terkait dengan minatnya. Selain itu, ada kebaikan pribadi di dalamnya. Setidaknya, Qin Yichen bersedia maju bersama orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya ketika dia dalam krisis. Inilah sebabnya, Dewa Perang Ares sudah tahu betapa menakutkannya kuil penguasa cahaya, dan dia bahkan bisa memprediksi bahwa selama kuil penguasa cahaya diberi waktu yang cukup, mereka bahkan bisa bersaing dengan Dewa Cahaya. Dewa Zeus. Dia tidak mengekspos momok besar seperti itu. Justru karena Ares, Dewa Perang, berutang beberapa hutang kepada Qin Yichen. Ksatria Hitam, silakan dulu. Aku harus berpura-pura berada di kuil selama beberapa hari. Selama beberapa hari ini, kontak dengan kuil penguasa cahaya akan diserahkan kepadamu. Ksatria Hitam itu mengangguk cepat. Tuan God of War, apakah boleh meninggalkan hanya kuda putih di bidang bintang yang baru saja kamu taruh? Saya tidak meragukan kemampuan Baiki. Ini adalah pertama kalinya dia menangani masalah di Star Territory sendirian. Saya berpikir, apakah lebih baik jika kita menyiapkan beberapa cara untuknya? Dia perlu belajar sekarang. Aku sedikit khawatir. Lagi pula, di antara 12 kandidat kita, hanya ini yang bisa melakukannya. Ares, Dewa Perang, menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Tidak masalah, jika kamu kehilangan Star Territory, kamu dapat memanggilnya kembali, dan aku memiliki sarana di sisiku untuk Baiki. Setidaknya Baiki dapat kembali dengan selamat. Setelah perintah, Ares, Dewa Perang, melihat keluar. Ksatria Hitam itu juga mengerti dan pergi. Saat informasi dikirim ke gua oleh kavaleri hitam, Qin Yichen akhirnya pulih dari keadaan tertutup. Apakah Athena, Dewi Kebijaksanaan, menjelaskan masalah memasuki gua dengan begitu mudah? Sepertinya yang dia rencanakan bukanlah gua. Menilai dari fakta bahwa dia mengambil inisiatif untuk membunuh para dewa, tujuannya hanya pada Tuan Kecil. Dan apa yang bisa dikendalikan oleh Tuan Kecil itu? Qin Yichen membuat spekulasi cepat di benaknya, dan pada akhirnya, semua spekulasi berhenti di tujuan pihak lain. Tapi Qin Yichen tidak memiliki kesempatan untuk membiarkan Athena menceritakan rahasianya sekarang. Bahkan jika Anda dapat menghadapi Athena secara langsung, sangat sulit untuk mengekstrak beberapa informasi penting dari mulut orang yang terencana dengan baik ini. Jalan ini pasti tidak akan berfungsi. Melihat bahwa segala sesuatunya akan berhenti total di sini, Qin Yichen sedikit tidak mau. Di dunia ini, Athena, Dewi Kebijaksanaan, juga bisa berpikir untuk mematahkan pergelangan tangannya dengannya. Tetapi semuanya tampaknya menemui jalan buntu sekarang,
dan sama sekali tidak ada ruang untuk bertindak. Ubah sudutnya. Qin Yichan mengetuk kepalanya. Berdiri dan mondar-mandir di sekitar ruangan. Cara terbaik untuk mengetahui tujuan Athena, Dewi Kebijaksanaan, adalah dengan mengetahui tujuan tindakannya. Proses ini pasti akan meninggalkan jejaknya, dan tidak mungkin untuk menjadi sangat mudah. Pasti ada sesuatu yang diabaikan Athena, kalau tidak rencananya tidak akan diketahui olehku. Qin Yichan tertegun sejenak. Aku yakin bahwa tujuan Athena adalah jiwa dalam anak kecil itu. Pada saat ini, semuanya diatur ulang. Dari sudut pandang lain, karena Athena telah merencanakan begitu banyak, pasti ada beberapa jejak yang tersisa, terutama cara menggerakkan jiwa, yang membutuhkan sedikit waktu. Bahkan jika semua jejak dibersihkan, operasi energi spiritual akan terpengaruh. Temukan tempat itu dan ikuti jejaknya. Qin Yichan membuat keputusan dalam surat itu dan mendorong keluar pintu. Berdiri di pintu, Qin Yichan menatap langit di gua, dan pikirannya kosong sejenak. Di mana tempatnya? Bidang bintang yang tak terhitung jumlahnya, luas dan tak terbatas. Dalam jarak yang sangat jauh, mencoba menemukan bukit kecil sama sulitnya dengan pergi ke langit. Hal-hal tampaknya menemui jalan buntu lagi. Qin Yichan mengerutkan kening dan berpikir. Tepat ketika Qin Yichan menemui jalan buntu lagi, suara orang percaya tiba-tiba muncul dari benaknya. Lord Light Lord, pengendara hitam telah pergi dan kembali. Izinkan saya membawakan Anda berita baru. Lapangan bintang di luar gua telah diperiksa secara menyeluruh, dan tidak ada jejak yang ditinggalkan Athena yang ditemukan. Ketika Qin Yichan mendengar ini, sebuah cahaya melintas di hatinya. Apakah ksatria hitam itu masih di sana? Setelah keheningan singkat, berita datang dari orang-orang percaya. Aku tertinggal. Apakah Lord Light punya perintah? Qin Yichan terbatuk ringan. Katakan pada ksatria hitam untuk segera pergi ke sekitar gua dan menyelidiki lagi. Apakah Anda menemukan sesuatu atau tidak? Anda harus memberi saya tanggapan malam ini. Setelah berbicara, Qin Yichan memutuskan sambungan dan langsung pergi ke aula sekte pembunuh dewa.